selamat, berkatilah. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Renungan pada malam hari ini saya awali dengan pembacaan dari surat Roma pasalnya yang ke-14 ayat 17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, siapakah yang tidak mau diperkenan oleh Tuhan? Siapakah yang menolak ketika dihormati oleh manusia? Saya pikir semua orang mencari bahagia.
Kriteria bahagia adalah ketika orang tersebut diperkenan oleh Tuhan dan dihormati, dimuliakan oleh orang lain. Dan Alkitab pada malam hari ini memberikan satu rahasia bagi kita, bagaimana kita diperkenan oleh Tuhan dan dihormati oleh sesama. Ada 3 hal yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam damai sejahtera, dan hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus, bukan sukacita oleh dunia ini. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Minggu ini adalah minggu renungan bertemakan tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama. Saya mengambil dari seorang imam yang bernama Eleazar. Imam Eleazar sepertinya seorang imam yang biasa saja, tetapi semakin dikulik, semakin dipelajari, semakin dibaca kisah-kisahnya, sungguh menjadi sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena Imam Eleazar bukanlah menyenangkan hati manusia, tetapi dia dihormati pada masanya, dan dia diperkenan oleh Tuhan, meskipun dia bukan seorang yang sukses, yang namanya besar, dikenal oleh banyak orang. Dia hanyalah seorang imam yang pada usia 70 tahun dia diangkat menjadi imam besar menggantikan ayahnya. Siapakah Eleazar? Eleazar adalah anak dari imam besar Harun. Harun memiliki 4 putra, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Nadab dan Abihu dihukum Tuhan ketika mereka membuat ukupan yang asing di hadapan Tuhan. Maka ketika usia 30 tahun, Eleazar diangkat menjadi imam mendampingi ayahnya imam besar, yaitu Harun. Lalu pada usia 70 tahun dia diangkat menjadi imam besar. Ketika ayahnya wafat, dia menggantikan posisi ayahnya. Tetapi Eleazar adalah seorang imam yang berbeda dari kebanyakan imam. Mengapa saya katakan berbeda? Karena banyak hal yang dia kerjakan yang seharusnya tidak perlu dia kerjakan. Sebagai seorang imam, bertugas untuk memastikan peralatan, perlengkapan beribadah itu bisa siap dipakai. Dan seorang imam itu memastikan bahwa umat yang beribadah itu bisa melakukan prosesi-prosesi ibadah dengan baik. Itu sebabnya seorang imam harus bertanggung jawab akan seluruh tata ibadah dan perjalanan ibadah itu berlangsung. Itulah tugas seorang imam. Pada waktu masa Musa, perjalanan Musa, rumah Tuhan belum menetap, masih di dalam bentuk kemah-kemah suci. Tetapi itulah tugas seorang imam, bagaimana menata kembali ketika kemah dibuka, ketika tabernakel diturunkan, bagaimana memelihara tabernakel dari debu-debu perjalanan. Tugas yang berat bagi seorang imam, tetapi tidak sendiri, karena imam tugasnya beregu. Dan ketika ditabiskan menjadi seorang imam atas suku Lewi, maka berarti Imam Eleazar dia menjadi ketua, menjadi kepala dari orang-orang Lewi, yang tugasnya sebenarnya adalah membagi tugas dari kelompok-kelompok puak-puak suku Lewi, mana yang bertugas hari apa, yang bertugas membereskan persembahan dan sebagainya. Itu adalah tugas dari Eleazar. Tetapi justru di Alkitab dikatakan bahwa Eleazar bekerja melampaui dari tugas jabatan yang sesungguhnya dengan rendah hati. Dikatakan bahwa dia dengan tangannya sendiri dia membawa minyak untuk menorah, dia membawa kemenyan, dia membawa minyak ukupan. Dengan tangannya sendiri dia mengerjakan semuanya itu, selain rekan-rekannya yang sudah membantunya. Inilah kerendahan hati dari Imam Eleazar. Dia melakukan pekerjaan di luar dari apa yang menjadi jabatannya. Tidak semua orang mau melakukan hal seperti ini, bukan? Kalau jabatan saya sebagai pemimpin, maka saya akan melakukan tugas kepemimpinan saya. Maka tugas-tugas yang ada di bawah saya itu adalah bawahan saya yang mengerjakannya. Tetapi tidak demikian dengan Imam Eleazar. Dia dengan kerendahan hati dia mau turun ke bawah. Dia memastikan
apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik. Di dalam kehidupan Eleazar sangat mempengaruhi pekerjaan Musa dan Yosua. Kalau kita perhatikan di dalam 7 kitab itu banyak menyebut tentang Eleazar. Eleazar membantu Musa di dalam peperangan. Ini satu tugas yang tidak biasanya seorang imam mendampingi pemimpin orang Israel masuk ke dalam medan peperangan. Ini dilakukan oleh Imam Eleazar. Hanya untuk apa? Hanya untuk memastikan apakah Musa pada waktu itu betul-betul melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ketika bangsa Israel memberikan jarahan di hadapan Musa, Eleazar dengan rendah hati memberitahukan kepada Musa secara detail mana barang-barang jarahan yang boleh dibawa, mana yang tidak. Dia memastikan, dia membantu, dia menolong Musa. Begitu pula ketika mendekati tanah perjanjian, Musa memanggil Yosua. Di situ ada Eleazar. Yang seharusnya itu bukan tugas imam untuk membagi-bagikan daerah kepada suku-suku yang ada. 11 suku bangsa Israel kecuali suku Lewi. Di situ ada Eleazar. Dan ketika memasuki tanah perjanjian, ketika Musa sudah meninggal, Yosua menjadi penggantinya, Eleazar mendampingi Yosua. Jadi selain Yosua dan Kaleb, 2 orang yang keluar dari tanah Mesir berhasil masuk ke tanah perjanjian, masih ada 1 orang yang tidak disebutkan namanya, yaitu siapa? Eleazar. Eleazar keluar dari tanah Mesir sekitar umur 20 tahun lebih. Dan ketika dia memasuki tanah perjanjian, umurnya hampir 70 tahun. Dia adalah satu-satunya imam yang berhasil masuk ke tanah perjanjian, meskipun hanya sekitar 8 bulanan setelah itu dia wafat. Inilah Eleazar. Dia juga menemani Yosua di masa-masa kritis kepemimpinannya, ketika bangsa Israel belum sepenuhnya mempercayai Yosua, tetapi di situ Eleazar mendampingi Yosua senantiasa. Ini sebenarnya bukan tugas seorang imam, bukan tugas seorang imam besar. Seorang imam besar tugasnya hanya di dalam tata ibadah, tetapi Eleazar ingin memastikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yosua itu betul-betul diberkenan oleh Tuhan. Eleazar mendampingi Yosua ketika di dalam pembagian daerah-daerah kepada setiap suku. Di situ Eleazar hadir mengingatkan akan perkataan-perkataan Tuhan, dan Yosua membagi-bagikan tanah perjanjian kepada suku-suku Israel. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Eleazar bukan hanya sekedar bekerja di dalam melayani. Eleazar bukan hanya sekedar sebagai seorang pegawai yang terima gaji tiap bulan, dia bekerja sesuai aturan dan selesai. Tidak. Tetapi Eleazar memiliki hati yang hidup di dalam kebenaran. Dia memiliki hati yang penuh dengan kelimpahan sukacita melayani Tuhan. Dia tidak hitung-hitungan waktu. Dia tidak hitung-hitungan ini bukan pekerjaan saya dan ini pekerjaan saya. Yang bukan pekerjaan saya tidak saya lakukan. Tidak. Tetapi Eleazar, dia melampaui dari tugas pekerjaannya. Dia mendampingi Musa, mendampingi Yosua di dalam masa-masa krisis mereka di dalam kepemimpinan. Kita lihat sedikit sekali perkataan Eleazar yang disampaikan di tengah-tengah orang Israel. Tetapi banyak sekali pekerjaan yang Eleazar lakukan untuk mendampingi Musa, mendampingi Yosua. Bagaimana mereka menjalani masa-masa sulit bersama-sama. Inilah Eleazar. Satu sikap pelayanan, satu sikap seorang pekerja yang luar biasa bagi Eleazar. Yang saya pikir kita sebagai umat Allah, mari kita belajar dengan rendah hati untuk kita hidup sebagai Eleazar.
Ketika kita melakukan pekerjaan, bukan hanya sekedar pekerjaan ini adalah tugas dan kewajiban saya, tetapi jauh di luar itu. Jika kita mampu menjangkau, mampu menolong, mari kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari apa menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena hati yang penuh dengan sukacita melayani, hati yang penuh dengan damai sejahtera, dan yang hidup di dalam kebenaran, itu akan membawa kita, mencelikan mata hati kita, untuk kita bisa melihat bahwa pekerjaan Allah di dalam dunia ini begitu banyak, begitu luas. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di luar dari apa yang seharusnya sudah harus kita kerjakan. Eleazar seumur hidupnya bekerja membanting tulang, tetapi tidak ada keluhan di mulutnya. Eleazar seumur hidupnya bekerja melebihi daripada tugas dan kewajibannya, tetapi dia lakukan itu dengan damai sejahtera dan di dalam kebenaran. Selamat melayani, selamat bekerja di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera, dan di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji, hormat, juga syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk seorang tokoh yang bernama Imam Eleazar. Seorang imam yang tidak banyak mulut, yang di dalam kitab-kitab yang kami baca jarang sekali dia berbicara, tetapi pekerjaan-pekerjaannya tertulis bagaimana dia mendampingi Musa, mendampingi Yosua di dalam masa-masa krisis mereka, bahkan memastikan dengan ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kiranya itu menjadi modal bagi kami untuk kami bekerja tidak pilih-pilih, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang bisa kami kerjakan, meskipun itu mungkin menjadi bonus tambahan dari pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Jadikan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang mampu bekerja di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera Tuhan, dan di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Berkati setiap kami. Berkati juga untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, mereka yang terkena PHK, mereka yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak mendapatkan pekerjaan, mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bapa, biarlah kiranya Engkau menambahkan hikmat bijaksana, Engkau juga membukakan peluang-peluang kesempatan yang mungkin belum terlihat, tetapi Tuhan celikan mata batin bagi jemaat-Mu untuk bisa melihat peluang kesempatan yang ada. Kami percaya Tuhan, jika hati kami tertuju kepadamu, tulus hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Tetaplah hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera Allah dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau